masterpiece itu kita tidak mencari kesalahan burung ya Kang. Iya, catat itu. Dan itu tentu itu iya, itu tentu saya juga sebagai pemain dulu menjadi penyemangat lah ketika ada aturan seperti itu. Iya, kalau enggak, kita udah main jauh-jauh tiba-tiba di detik-detik terakhir nampar langsung bendera hitam. Aduh, kalau gitu apa hasil penilaian dari awal kerja dia nggak nggak dinilai kayak gitu ya Bang Bro. Dibahas lagi yang lebih asik itu yang mengenai kita toleransi itu lah biar lebih paham mereka gimana. Iya, jadi itu ya kalau murai itu dia turun ke lantai gitu ya Kang, turun ke lantai atau nabrak jari-jari sampai 5-6 kali yang cuma ngeban itu kan ada sini gitu ya Kang. Ada ya. Udah gitu awal digantung dia nge-Batman dulu nih kalau murai ya, mungkinnya nge-Batman dulu ngelowo gitu ya bahasanya. Iya benar. Itu 1 menit dia ngelowo, nanti penilaian masuk 2 menit dia kerja gitu sampai terakhir sampai tuntas. Dia itu tetap masih layak Kang ya, dapat bendera favorit ya. Dan itu rasional ya? Iya, rasional loh. Dan untuk kacer juga seperti itu ya Kang ya. Kacer itu memang semua hampir rata-rata kacer itu penyakitnya bagong ya. Iya. Jadi di masterpiece itu juga itu termasuk salah satu kesalahan burung yang kita sangat amat bisa toleransi. Yang lain nggak ada. Iya. Bagong langsung dikat. Dikat. Itu bagong langsung dikat. Jadi kacer itu walaupun dia bagong, kalau cuma sebentar terus balik lagi bunyi lagi itu masih layak dapat bendera favorit ya Kang ya. Pegang gini. Wah gini. Oke kabar arena, saya berada di atas kapal feri ya, yang akan menyeberangkan kita dari Merak ke Bakahuni. Ini pengalaman lama terulang. Saya bisa naik ke sini lagi dan kali ini misinya sangat jelas, yaitu kita adakan lomba di Lampung, Ghost to Lampung. Sembari menunggu waktu kita sampai ke Bakahuni, saya akan ngobrol masalah pakem penjurian, sebab ada beberapa kawan yang di Facebook menanyakan, yang sudah paham, yang sering ke masterpiece banyak sih, tapi ada juga yang belum paham. Nah, makanya saya datangkan ahlinya ya, bagaimana penilaian di masterpiece itu yang baik, benar, dan tepat. Kali ini saya berada di samping Bang Brur, sekarang petinggi di masterpiece ya, di penjurian. Dan alhamdulillah beberapa gelaran, 7 gelaran dikawal sama dia, gelaran berlangsung mulus dan lancar. Kali ini saya memberikan waktu untuk berbicara tentang pakem penilaian kepada Bang Bro. Ya Bang Bro, ya, silakan. Ya, selamat siang Kang. Ya. Ya, selamat siang para kicau mania yang berada di Lampung dan sekitarnya wilayah Sumatera. Ya. Yang pertama-tama untuk pakem penilaian sama seperti di Masterpiece Arena, yang tertulis di pamflet memang tetap irama lagu, durasi kerja, ya, volume, gaya fisik itu Kang. Oh yang 5 itu? Ya, betul. Jadi untuk semua jenis burung
pakemnya seperti itu, pakemnya ya seperti itu. Betul. Dan untuk aturan tata tertib lombanya juga harus diketahui sama seperti di Masterpiece, boleh menggunakan ranjau burung apapun, boleh menggunakan ranjau apapun, asal tidak terlihat dari bawah. Iya, terlihat dari bawah oleh juri ya. Oleh juri ya. Maksudnya kan ketika sudah digantang ya, masih kelihatan itu nggak boleh. Oke, ya itu diakalin kan kayak ya, gimana betul. Sama ada tambahan mungkin kemarin saya melihat kejadian ada di lomba di Masterpiece juga. Itu ada kandang murai yang dilakban ya, sampingnya kayak model beranjangan. Ya. Kayak model beranjangan. Oh iya benar. Itu sebenarnya bukan ranjau tapi dia nutupin ranjau ya, sama juga. Benar. Jadi seandainya besok ada terjadi hal seperti itu, kami selaku tim juri berhak mendiskualifikasi Kang Yan ya. Iya betul. Yang pakai lakban. Karena betul. ini saya ngomong ini berdasarkan kemarin ada pengalaman kelihatan langsung di lapangan seperti itu, udah mulai ada. Betul. Nah, itu. Iya betul. Ya, jadi kembali untuk pakem penilaian untuk di murai, kacer terutama yang besok akan dilombakan di Lampung. Pakem itu memang pakem baku ya, secara tertulis. Iya. Tapi Kang Yan, mungkin beberapa waktu lalu saya sudah menginformasikan bahwa pakem itu bisa berubah apabila yaitu terjadi situasioner. Memang burung yang sesuai pakem itu memang tidak ada saat itu. Ada juga miss ya, tidak layak gitu. Ada juga irama lagu bagus, kinerja lemah. Gitu. Iya, jadi akhirnya kita lari dari koridor penilaian Kang. Mau nggak mau kita cari misalkan burung irama lagu yang roll tembak nggak ada yang bagus, durasinya kurang dapat gitu ya. Mau nggak mau kan burung tembak yang dengan durasi bagus kita ambil. Iya benar. Itu situasioner. Sama untuk di murai, di kacer seperti itu Kang. Benar. Sama itu. Nah mungkin untuk di kacer tambahan sedikit teman-teman Sumatera ini ya, khususnya wilayah Lampung, Masterpiece tetap mengutamakan irama lagu intinya. Iya. Jadi kembali lagi ini lombanya lomba seni suara burung berkicau Kang Yan. Jadi bukan lomba gaya ya. Betul. Jadi mohon maaf teman-teman, nanti kalau memang terjadi memang agak ada perbedaan persepsi, tapi saya sudah menjelaskan di sini bahwa kita lebih mengutamakan irama lagu dulu. Itu. Betul. Ya, ada gaya ya, kadang-kadang kan makanya nanti suka terjadi salah persepsi gitu. Burung ini nggak masuk ini, tapi ya intinya itu pakemnya kita tuh irama lagu dulu. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau irama lagu nggak ada yang bagus, mau nggak mau ya lari ke gaya, tembak dan gaya yang juara kan seperti itu Kang Yan. Iya betul. Itu. Dan ini yang perlu diingatkan lagi Bang Brur kan gini. Yang juara itu kan harus memenuhi 5 kriteria. Betul, dan kadang-kadang kan diakumulasi dari gaya, durasi kerja, irama lagu kan, fisik gitu kan. Kadang-kadang ya, tapi menurut saya sekarang sudah banyak pengetahuan mereka ya bahwa yang lolos jadi juara itu memang yang memenuhi kriteria 5 ini, bukan satu-satu. Irama lagu bagus, durasi lemah kan lemah. Ya kan? Gaya mewah, isian lemah gitu kan. Maksudnya kan di sana. Jadi memang itu harus satu kesatuan. Dan itu memang kalau ada yang begitu ternyata memang itu satu-satunya burung yang ideal ya. Kalau di murai kita kena sama barongsai mas ya. Iya. Yang di aksi mewah, irama lagu bagus, apa-apa bagus. Ya itu maksudnya, makanya ketika barongsai lari kemana pun lomba, asal kinerja begitu, nyangkut. Ya terbukti di beberapa EO yang berbeda. Bahkan dia di lomba yang konvensional dengan puluhan gantangan, barongsai tetap masuk kalau kinerjanya itu, ya itu kan. Tapi mungkin ke peserta sekarang kan yang dari Lampung, kita banyak yang ke Jakarta kan, yang ke Tangerang, mereka sudah diedukasi dengan baik. Dan lagian gini, pesatnya pemain Lampung itu melampaui Jabodetabek menurut saya. Terbukti apa? Dari beberapa burung yang di take over dari Lampung, itu bener-bener murni dari Lampung burung dan besutan mereka. Ya, sampai lari ke SMM, lari ke Blok Timur. Nah, kita juga di sini mungkin mengedukasinya kan sangat sedikit ya. Karena mereka sudah ada bawaan itu, pengetahuan itu ya. Nih, menurut Bang Brur, ya kemarin-kemarin kan yang juara dari Lampung ya di kita ya. Masterpiece kelas utama dari Lampung, beberapa dari Lampung, bahkan yang di take over juga dari Lampung. Burung itu beberapa ya, Power Metal salah satunya. Dan ternyata dipegang yang lain, karena burung itu memenuhi kriteria yang tadi, ada 4-4-nya, juara juga, ya kan? Nah ini, mungkin Bang Brur akan memberi tambahan wawasan supaya mereka berlomba itu enjoy, karena pengetahuannya mumpuni. Kalau dia kalah, dia tahu
oh gue durasinya lemah nih, oh udah gini-gini. Sebab ada yang kok di Masterpiece ngerol tembak yang diambil ya tembakan gak ada. Nah itu kayak tadi Bang Pur, coba diterangkan situasional itu gimana sih? Iya, jadi gini teman-teman semua peserta, calon peserta wilayah Sumatera dan Lampung khususnya untuk besok. Yang menurut saya institusioner itu ya apabila ya tadi saya sebutkan, apabila burung contohnya misalkan kita sebut aja ya yang Kang Yan barusan tadi sebut itu barong saimas ya. Barong saimas jikalau kurang bagus, roll tembaknya kurang bagus, akhirnya dia juga mesti kalah. Iya. Iya dan pernah kan Kalah kemarin kalah. juara 3, juara berapa? Nggak tahu deh, juara 3 kalau nggak salah. Tapi memang kalah. Itu yang saya maksud institusioner. Jadi tidak ada juara bertahan di Masterpiece itu, tidak ada Kang Yan, karena saat itu, hari itu, detik itu ya itu yang kita nilai. Yang terbaik, ya, benar. bukan kita flashback ini burung kemarin habis hat-trick di mana atau habis transaksi berapa. Oh iya. Gitu. Jadi di Masterpiece kami tim juri, saya selaku korlap di situ memang mengingatkan kepada teman-teman, marilah kita berlomba di Masterpiece dengan burung yang bagus, jaga stamina supaya bisa tampil maksimal di lapangan, insya Allah bisa jadi juara, bisa jadi yang terbaik. Ini pengalaman ya. Masterpiece itu memang apa? Ini tidak memuji ini tidak memuji, tapi ini fakta ya Bang Lur. Ketika orang yang dari Bandung, di Bandung itu dia susah juara, asli itu. Dan dia main di Latberan. Tapi ketika platinum dia turun, bukan mega, platinumnya dia turun. Dia apa ya? 2 kali juara pertama Bang Bro, 1 kali juara 3 burung itu. Sampai dia seperti heran gitu. Tapi begitu lihat di videonya, bagusan gue gak percaya katanya kan bisa seperti ini. Nah inilah Anda membawa masa lalu yang kurang baik dengan tampilannya, dan ketika masa ini dilombakan tampilannya jauh beda dari yang pertama kan ya. Dan ada juga yang membawa saat ini hat-trick, begitu lomba di Masterpiece ternyata kurang performa, tetap kalah. Betul. Jadi mungkin ada tambahan sedikit Kang Yan dari saya. Takutnya ada beberapa pemain Lampung ya atau Sumatera yang belum pernah ke Masterpiece. Itu dia. Ini ada sedikit informasi yang tidak kalah pentingnya. Itu apa? Bahwa di Masterpiece itu kita tidak mencari kesalahan burung ya Kang Yan. Oh iya betul. Yang nemplok, yang jatuh gitu. Oh iya. Selagi itu memang sesuai yang tertulis di aturan pakem itu, apabila masih di atas rata-rata burung yang lain kualitasnya, burung tersebut masih layak dapat bendera koncer ya. Itu yang nemplok dan yang ke bawah juga boleh, asal naik lagi maksudnya. Betul, iya. Betul. Oh itu ya. Ya, untuk pelanggaran jadi kita masih sangat amat toleransi alias longgar ya. Betul. Jadi burung yang turun 5 detik, 7 detik ya, itu menurut saya kalau memang masih layak, dan banyak beberapa kali dari gelaran-gelaran sebelumnya ada beberapa burung yang seperti itu bisa juara, tapi juga peserta nggak ada yang protes, alhamdulillah. Iya. Dan ini Bang Bro kan pernah beberapa kali menanyakan kepada saya, itu dasarnya apa Anda menganulir kesalahan burung gitu kan? Dianggap menganulir. Kalau menurut saya itu bukan menganulir, tapi memberi hak yang penuh kepada burung yang tampil. Betul. Gini, ketika dia bayar di kelas 250.000, dia punya hak show itu 10%, 10 menit kan. Nah ketika dia ke bawah 2 menit, secara otomatis tidak kerja dia dari 2 menit pertama sampai 2 menit 6 menit ke depan itu hapus, tidak. Betul. Itu di kita ada catatannya. Betul. Tetapi di bawah kenapa boleh? Ke bawah itu sekalipun tidak didiskualifikasi, dia itu sudah mengatakan kepada juri, hai juri, aku tidak kerja, otomatis tidak ada nilai. Masa itu mengalahkan orang yang kerja kan? Burung yang kerja kan gitu kan? Jadi memang itu memberikan hak yang sepenuhnya. Tetapi tentu kalau terlalu lama juga, sekalipun tidak didis, dia otomatis kemenangannya sudah pudar. Karena apa? Orang kerja, burung kerja, dia enggak kan gitu kan? Itu aja. Gitu. Dan di Masterpiece sebenarnya mengambil jalan yang rumit. Kenapa yang nemplok terus dinilai? Yaitu mengembalikan kepada hak burung tersebut juga kepada pemiliknya. Kalau kita pengen simpel-simpel, nampar, cut, ke bawah cut, sebetulnya enak di kita tapi tidak enak di peserta. Betul. Itu aja. Ya, so, bayangin dari 2 menit pertama sampai 8 menit terakhir dia kerjanya bagus, tiba-tiba 9 menit dia loncat. Masa harus pupus 8 menit kemana dia? Pekerjaan dia kemana? Ya kan? Nah kita
Sekalipun ini rumit, tapi saya ingin mengembalikan, Mas Hafiz ingin mengembalikan kepada hak burung itu. Dan tentu kita memberi kebijakan itu, ya kalau burungnya nampar sebentar, loncat sebentar, naik sebentar itu. Itu aja ya, yang mau beri ya? Betul. Seperti itu. Ya, jadi untuk pelanggaran kita masih sangat amat toleransi ya Kang. Iya, dan itu memang asik loh. Iya. Apalagi di kacer kan, di kacer, apalagi di kacer. Orang pada takut loh. Iya. Kemarin main-main di lomba mana, tiba-tiba nemplok sudah di-cut, apa di-cut, ya itu kebijakan dia kan. Iya. Kebijakan di kita tidak, karena kita masih menghargai apa kinerja burung itu. Ya itu, kalau memang ke bawah harus didiskualifikasi, kebayang yang main 9 menit, tiba-tiba 10 menit terakhir loncat. Betul. Di-cut, sakit hati loh. Kalah sama yang main 3 menit terakhir. Betul. Itu yang 9 menit awal kemana kan gitu. Ya pokoknya di Masterpiece itu kita tidak mencari kesalahan burung ya Kang Yan. Iya, Kita mesti betul. mencatat ya. Itu. Dan itu tentu, Itu di garis bawahi. iya, itu tentu saya juga sebagai pemain dulu menjadi penyemangat lah. Iya. Ketika ada aturan seperti itu. Iya, kan? Kalau enggak, kita udah main jauh-jauh, tiba-tiba di detik-detik terakhir nampar langsung bendera hitam. Aduh, kalau gitu apa hasil penilaian dari awal kerja dia nggak dihasil nggak dinilai kayak gitu ya Bang Bro. Dibahas lagi yang lebih asik itu yang mengenai kita toleransi itulah biar lebih paham mereka gimana. Ada yang nyemplung. Iya, jadi itu ya kalau murai itu dia turun ke lantai gitu ya Kang Yan, turun ke lantai atau nabrak jari-jari sampai 5-6 kali yang cuma ngeban itu kan ada burung yang kayak gitu ya Kang Yan. Ada. Ya, udah gitu awal digantung dia nge-Batman dulu nih kalau murai ya, mungkin ya nge-Batman dulu, ngelowo gitu ya bahasanya. Iya, benar. Itu 1 menit dia ngelowo, nanti penilaian masuk 2 menit dia kerja gitu sampai terakhir sampai tuntas. Ya itu tetap masih layak Kang Yan, dapat bendera favorit ya. Dan itu rasional ya? Ya, rasional. Rasional loh. Dan untuk kacer juga seperti itu ya Kang Yan. Kacer itu memang semua hampir rata-rata kacer itu penyakitnya bagong ya. Iya. Jadi di Masterpiece itu juga itu termasuk salah satu kesalahan burung yang kita sangat amat bisa toleransi. Yang lain nggak ada loh. Iya. Bagong langsung di-cut. Iya. Bagong langsung di-cut. Itu bagong langsung Ya, di-cut. jadi kacer itu walaupun dia bagong, kalau cuman sebentar terus balik lagi bunyi lagi itu masih layak dapat bendera favorit ya Kang Yan ya. Ya, biar tahu dulu ya. Tapi ini sebetulnya bukan pembaruan seperti ini. Betul Kang. Sebab di yang lain dulu juga kalau ngebagong masih ditoleransi ada itu. Cuman memang kesananya kurang jelas. Mereka mentoleransi bahkan gini yang bagong dikembaliin uangnya. Ya. Itu artinya apa? Memberi kesempatan kepada burung-burung bagong jangan sampai tidak masuk lapangan. Soalnya ada yang bagong sebentar itu. Ada itu. Gitu. Nah, itu ada beberapa contoh banyak yang seperti Iya. itu. Burung Gitu. hebat ada bagong sedikit cuman 5 detik, 7 detik atau 10 detik balik lagi dia kerja bagus lagi. Tapi udah kena diskualifikasi. Iya, nah itu. Kan sayang ya. Pemiliknya mau kabur itu. Iya. Cuman balik lagi, sayang gua udah beli mahal loh, kacer balik lagi. Ada harapan untuk dia. Iya. Tapi satu lah mungkin ya Bang Bro yang kita ketahui bahwa kebijakan itu sebetulnya untuk memberi semangat atau spirit kepada pemain untuk melombakan burung-burung yang ada adatnya. Betul. Dengan dilombakan, pemiliknya tahu bagaimana cara mengatasi kayak gini. Kalau tidak dilombakan, burung-burung kayak gitu tidak boleh masuk lomba. Maksudnya apa? Tidak ada kesempatan mereka untuk tampil bahwa burung itu kelihatan kualitas atau tidak ya. Betul. Di burung itu kan karena dia fighter, itu ada ngotot awal apa-apa, kadang-kadang ngelowo, kadang-kadang apa kan itu kan. Tapi kalau sebentar masih toleransi. Iya, betul. Tapi biasa Bang Bro kalau burung loncat-loncat kayak gitu, begitu duduk itu ngeluarin semburannya lebih mewah dari awal. Iya kan? Iya. Dan burung yang sempurna duduk itu tidak dahsyat kadang-kadang. Tapi ada juga yang dahsyat. Ada, iya, cuman kebanyakan tidak dahsyat. Makanya gini, kelihatan burung dahsyat itu mau ada adat atau tidak, ada yang nawar. Iya, ada yang nawar dan ada fans dadakan. Iya, itu. Itu tiba-tiba karena ya dia dan dia juga berharap adat segitu mudah-mudahan di gua hilang. Dan ada yang hilang itu kalau ketahuan. Tapi kalau mereka sudah di stop sama kita jangan masuk karena akan didis, tidak akan ketahuan potensi burung yang terbaik, ya kan? Gitu.
Nah ini di Lampung itu diterapkan semua ya? Iya, Kang Yan. Iya. Itu akan kami terapkan betul-betul memang Betul. sesuai aturan pakem yang sesuai ada di Masterpiece ya. Tapi kembali lagi Kang Yan ya, si visioner itu Iya benar-benar. tetap Harus mengerti. nanti takutnya terjadi ada omongan di belakang, kok burung nembak yang juara, sedangkan kita ini lagi diskusi pakem Irama lagu. Iya, komplit lagi. Nah. Durasi kerja, irama lagu. Ini situasioner yang teman-teman Lampung dan Betul. wilayah Sumatera sudah ketahui bahwa situasioner itu apabila terjadi hal yang betul-betul tidak memungkinkan untuk burung yang ideal. yang ideal. Iya. Akhirnya kita lari dari pakem. Tapi tetap yang terbaik saat Tetap itu. yang terbaik, betul. Bukan Betul. lari Bukan, kemana-mana. kita lari di bukan. pakem tapi tetap cari burung yang terbaik. Betul. Kan? Gitu. Itu. Jadi kan kalau apalagi yang 25 gantangannya Bang Brur ya, Iya. memang kelihatan. Kelihatan, Bang. Bang. Ini dia nembak, Iya. ada nembak ngerot, terus dia nembaknya tapi panjang-panjang Iya. dahsyat gitu kan, Iya. gitu. Irama lagunya perasaan kurang kayak gimana? Peserta sudah paham sih Iya. sebetulnya. Makanya ketika kita larikan ke mereka ke burung-burung yang di irama lagu tidak menawan, tetapi di lagu tembakan variasinya bagus, ya kita lari ke sana. Tapi tetap mereka semuanya menyetujui Iya. karena tahu lah, Iya. karena tahu. Gitu. Dan semoga saja gelaran besok itu bisa menjadi gelaran yang membuat Masterpiece akan kembali lagi dan Mania Lampung juga mendapat hal-hal yang baru ya kan, hal-hal yang baru dalam artian cara penilaian dengan baik, dengan bijaksana gitu. Dan benar-benar kali ini memang Masterpiece ingin di Lampung itu karena potensi pemain Lampung itu sangat banyak gitu kan, dan burung-burungnya sangat mewah gitu kan, dan kita saring dengan aturan yang benar. Dan ini kan aturan lama kan, PBI kan dari awal kan ya, irama lagu durasi kan dari awal kan, dan kita memang sekarang implementasikan secara benar dan tepat ya kan. Makanya burung-burung jebolan dari Masterpiece tuh lari kemana, kalau kerjanya bagus maksimal juara gitu. Ya Bang Bro, Iya. close untuk ke pemain Lampung bagaimana? Ya mungkin untuk teman-teman juga yang di Lampung dan wilayah Sumatera dan sekitarnya ya, untuk di Masterpiece mungkin teman-teman juga sudah ketahui bersama bahwa kita lombanya lomba tanpa teriak. Oh itu aturan juga kan Ya, di yang lomba 10 aturan ada itu? ya, ada Iya di benar. situ. Ya cuman ini saya mengingatkan lagi supaya besok kita lombanya itu betul-betul tanpa teriak dan tertib, Kang Yan. Iya betul. Jadi kita semua peserta maupun fungsional yang bertugas bisa menikmati suara burung dengan baik. Iya benar. Jadi apabila ada kekeliruan, nanti saya juga bisa klarifikasi. Dia Tapi kalau jelas. teman-teman lombanya sudah tidak tertib dan teriak, nanti kita nggak bisa evaluasi. Iya karena chaos ya. Karena yang saya dengar sama yang mereka dengar belum tentu sama. Iya betul. Tapi kalau mereka tertib tanpa teriak, Bisa sama tuh. insya Allah Kang Yan. Iya bisa sama. Oh ini bagus. 97% sama Iya. insya Allah. Gitu. Gitu, Ya saya iya. harap juga teman-teman peserta, calon peserta yang besok di Lampung itu bisa menjadi peserta Betul. yang sangat profesional Kang Yan. Yang sudah seperti saya utarakan tempo hari juga Iya. sebelumnya di Masterpiece, bahwa profesional itu siap menang dan siap kalah. Oke, Itu ya. betul. Oke, Mania Lampung kita sudah dapat ya visi misi dari penjurian Masterpiece. Yang pertama memang harus diusung itu adalah fair play dengan membawa 4 kriteria penilaian ya, irama lagu, durasi, gaya, volume, dan fisik gitu kan, 5 itu. Dan tentu hal itu bakal terjadi dengan baik kalau didukung dengan peserta yang baik juga, profesional, mengamati burung, menilai burung tanpa teriak. Dan kalau ada miss di antara kita, tidak perlu berteriak di sana, ada tempatnya dengan baik. Tetapi setelah itu selesai, ya kan? Sebab ini acara Anda, juga acara kami, ya kan? Anda baik, Anda profesional, kami lebih baik dan lebih profesional. Anda ingin nyaman, mari kita ciptakan lomba yang baik dan benar. Dan saya percaya Mania Lampung itu edukasinya sangat tinggi. Pelajaran mereka sebab mereka kemana-mana pernah lomba. Terlebih ke Masterpiece, KMM, bahkan ada yang ke SMM.
yang di sana semua sama kita sepakat bahwa tidak ada teriak, sebab teriak itu akan mengganggu kinerja juri, yang nantinya kalau kinerja juri terganggu mungkin akan terganggu juga ketepatan dia memilih burung terbaik saat itu. Oke, Ghost to Lampung sebentar lagi kami akan datang, dan semoga penjurian kita penjurian yang baik dan didambakan, dan Mania Lampung juga Kicomania yang profesional, menjunjung tinggi fair play dan tentu persaudaraan. Oke, salam Kicomania.